Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan, alhamdulillah di hari ke-9 Ramadan tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah pada kesempatan kultum sore hari ini dalam kesempatan hari ini akan membawakan materi yang berjudul Pintu Surga dari Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Sholawat serta salam tidak lupa tercurah sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di hari ke-9 Ramadan, tepatnya pada tahun 1445 Hijriah ini, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan juga nikmat yang banyak sehingga bisa sampai di bulan Ramadan yang ke hari ke-9 ini. Karena banyak saudara-saudara kita di sana yang sudah mendahului kita, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sampai di hari ke-9 Ramadan ini. Semoga Allah menerima amalan-amalan wajib maupun amalan sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perihal berbakti kepada kedua orang tua, pertama akan dibacakan surah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhazna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallahi wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata wa thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Kemudian dilanjut dengan hadis ridho Allah terletak kepada ridho kedua orang tua. Ridallahi fi ridal walidain wa sahatullahi fi sahatil walidain. Yang artinya ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Tadi sudah dibacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan juga hadis tentang ridho Allah tergantung atau terletak pada ridho kedua orang tua. Dari sini kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama, setiap amalan-amalan yang kita lakukan, terkhusus amalan wajib maupun amalan sunnah, itu mendapatkan pahala yang besar apabila setiap yang kita lakukan mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Apabila kedua orang tua kita ridho, insya Allah Allah pun ridho dengan apa yang kita lakukan. Baik itu yang menjadi guru, baik itu yang profesinya menjadi polisi, tentara, dokter, apapun itu, insya Allah kalau profesi atau yang dilakuin orang tua ridho, insya Allah Allah pun ridho dengan apa-apa yang dilakukan di dunia ini. Kemudian perihal tentang pintu surga dari berbuat bakti kepada kedua orang tua, bisa dibayangkan apakah amalan-amalan yang selama ini kita lakukan bisa menghantarkan kita menuju surganya atau jannahnya Allah. Pertama, amalan-amalan sholat kita, apakah amalan dari sholat kita bisa menjamin kita masuk surganya Allah? Kemudian apakah amalan sedekah kita bisa menjamin kita masuk untuk ke dalam surganya Allah? Dan apakah amalan-amalan sunnah dan juga tilawah Al-Quran yang senantiasa kita lantunkan setiap harinya, apakah itu bisa menjamin masuk surganya Allah? Di sini saya akan menjelaskan amalan-amalan yang orang tua ridho dan juga Allah tentunya ridho, dan insya Allah melalui ini menghantarkan kita untuk masuk ke pintu surga melalui berbakti kepada orang tua. Ibu kita telah mengandung 9 bulan lamanya di dalam kandungan ibu kita, tentu dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan. Kemudian setelah lahir, masuki masa bayi, disusui, diberi makan, diberi ASI, kemudian sampailah kita sebesar ini, itu tentu dengan atas izin siapa? Dengan atas usaha siapa? Tentu dari usaha dan ikhtiar dan doa dari ibu kita. Tentu apa yang kita lakukan saat ini tidak terlepas dari perjuangan ibu kita. Mari di bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita untuk orang tua yang masih hidup, kita berbuat baik kepada kedua orang tua dan juga taat kepada kedua orang tua. Karena dengan amalan-amalan dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada kedua orang tua, insya Allah itu yang akan menghantarkan kita semua untuk memasuki pintu surga. Pertengahannya itu pintu surga berbakti kepada kedua orang tua. Di bulan Ramadan ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga kita senantiasa bisa meningkatkan amalan-amalan wajib maupun amalan sunnah yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini bulan penuh rahmat ya Allah, bulan penuh ampunan ya Allah. Sudah selayaknya kita manfaatkan dengan baik bulan Ramadan ini agar menjadi patokan atau agar menjadi fondasi untuk kita laksanakan pada bulan-bulan berikutnya di bulan Hijriah ini. Akhir kata, untuk menambah keberkahan daripada kultum sore hari ini, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi
wa barakatan fir rizqi wa rahmatan inna wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawir alaina fi saharatil maut. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, demikian kultum singkat pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Itu datangnya dari diri saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.